Kedokteran Indonesia. Kita mempunyai kelembagaan. Kelembagaan itu berfungsi untuk menyetarakan secara etika, disiplin, dan hukum. Dalam kedokteran di Indonesia, kita mempunyai kelembagaan yang disebut sebagai MKEKID atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Mereka ada di semua tingkatan, mulai dari pusat, wilayah, cabang, kemudian ada juga di Dewan Etik di masing-masing perhimpunan kedokteran, baik spesialis, yang tujuannya MKEK itu adalah untuk kemahkamahan dalam arti kata bila ada permasalahan persidangan, kemudian dalam hal pengawasan, pembinaan, pembuatan fatwa etika kedokteran yang biasanya dilakukan mulai dari tingkat pusat. Selain itu, ada juga Majelis Kehormatan Etika di Rumah Sakit Indonesia dengan singkatan MAKERSI, dengan tujuan mengatur etika rumah sakit dalam hal pimpinan serta relasi antar nakes yang ada dalam rumah sakit itu. Kemudian di dalam setiap rumah sakit juga akan ada komite etik dan hukum yang bekerja dalam bentuk komite etik di rumah sakit. Kemudian dalam hal berikutnya, kita tahu selain etika, di kedokteran Indonesia dilakukan pengawasan dalam hal disiplin kedokteran Indonesia di bawah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Dia juga ada di bawah Konsul Kedokteran Indonesia, badan independen yang mengatur dalam hal kemahkamahan dan pembinaan. Misalnya ada tindakan non-disipliner, tindakan non-disiplin akan dibawa ke MKDKI dan nanti biasanya akan ada audit, kemudian akan juga dinilai apakah ada pelanggaran secara disiplin yang kemudian akan diberikan suatu peneguran atau suatu pengawasan atau suatu yang paling berat adalah pemecatan. Terakhir, karena negara kita negara hukum, pasti semua ada legislasi yang diatur di bawah pemerintahan yang juga diatur melalui DPR, di mana penegakan hukum, walaupun kita dalam kedokteran, juga bisa berhubungan dengan kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lain-lain. Slide. Nah, masalah etika yang kita harus perhatikan adalah dalam konteks pelayanan secara individual maupun pelayanan di rumah sakit, di mana seorang dokter akan diminta kepemimpinannya sebagai DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan. Di situ kita akan harus memberikan pelayanan yang terbaik secara medis, bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien, dan selain itu juga harus memperhatikan otonomi pasien, di mana tujuan utama saat ini adalah pasien safety. Kepentingan pasien menjadi hal yang terpenting dalam profesi kedokteran saat ini. Jadi apapun keputusan pasien dan keluarga tetap harus bisa diadaptasi terhadap kita. Di mana kita mempunyai etika kesejawatan, dilakukan musyawarah antar sejawat untuk tujuannya adalah kepentingan pasien. Dan dalam hal ini kita harus memperhatikan dinamika klinis dan sosial pasien, di mana tetap sampai saat ini skala prioritas adalah untuk kepentingan pasiennya. Slide. Sedangkan dokter, selama kita bekerja sebagai seorang profesional, harus selalu berpegang teguh pada kode KI atau dokter atau kode etik kedokteran Indonesia yang sama-sama kita tahu dan dapat diunduh melalui web ini. Dan secara singkat kita lihat dalam slide berikutnya. Maaf, di slide ini tidak ada, sehingga nanti bisa dibaca masing-masing oleh sejawat sekalian ya. Sekarang kita pindah ke topik patient safety atau keselamatan pasien. Dalam hal ini, setiap rumah sakit dan setiap dokter harus memenuhi standar keselamatan pasien. Kita harus mengetahui hak pasien seperti apa. Tujuan pelayanan pasien adalah selain mengobati juga mendidik pasien beserta keluarganya, di mana keselamatan pasien harus menjadi poin utama dan pelayanan pasien harus bersifat berkesinambungan. Bagaimana caranya? Dengan melakukan metode peningkatan kinerja dan melakukan evaluasi
mengenai keselamatan pasien. Di mana peran kepemimpinan dalam hal ini sangat dibutuhkan. Kemudian juga selain itu kita harus bisa sebagai dokter mendidik juga beberapa staf dengan tujuan untuk keselamatan pasien tersebut. Intinya adalah komunikasi di antara dokter, staf, dan pasien beserta keluarganya. Slide berikut. Nah, mungkin semua sejawat sudah mengetahui dalam hal sasaran keselamatan pasien atau pasien safety, dan ini mungkin sudah beberapa kali ada diulang-ulang dalam rumah sakit, mempunyai 6 sasaran pokok, yaitu sasaran pertama adalah ketepatan dalam identifikasi pasien. Ini sangat-sangat penting, jangan sampai terjadi masalah identifikasi. Kedua, bagaimana melakukan komunikasi yang efektif, ya, komunikasi yang benar-benar bisa diterima dan bisa dimengerti oleh pasien. Sasaran ketiga adalah peningkatan keamanan obat, terutama untuk yang high alert medication. Sasaran keempat adalah pada saat kita melakukan tindakan harus ada kepastian mengenai tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang akan dilakukan operasi. Sasaran kelima adalah mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan sasaran keenam adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Mudah-mudahan bisa dapat dimengerti. Sampai sekian slide saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator lagi. Terima kasih Dr. Nira atas pemaparan materinya yang ringkas dan jelas ya dok. Selanjutnya, mari kita mengundang Dr. Trevino Aristarkus Pakasi, MS PhD SPKKLP, untuk membawakan materi kedua dengan topik dokter di layanan primer dalam pencegahan stunting. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Oke. Dr. Trevino merupakan pengajar di FKUI RSCM, di bidang kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat, juga kedokteran keluarga dan layanan primer. Beliau juga merupakan koordinator pelayanan, penelitian, dan pendidikan di Klinik Satelit Makara UI. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai konsultan di WHO, ADB, Plan International, World Vision, dan Nutrition International. Oke, kepada Dr. Trevino, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Halo, suara saya bisa terdengar? Sudah terdengar, dokter? Jelas. Oke, saya malah yang salah, nggak pakai speaker, jadi saya nggak dengar suara saya sendiri. Oke, teman-teman sejawat semua, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Terima kasih untuk memenuhi undangan kami dalam beberapa serial webinar pada minggu ini sampai minggu yang akan datang. Judulnya memang tentang pencegahan stunting, dan di dalam SOP webinar dan sebagainya ini mensyaratkan bahwa kita juga harus diingatkan terus mengenai kode etik pelayanan dan juga tentang patient safety. Dan secara secara tidak langsung akan tentu berkaitan juga dengan pelayanan kita dalam konteks stunting untuk bayi balita. Nah, sebenarnya hari ini saya mengharapkan teman sejawat saya, ketua dari panitia DIES, untuk bisa membawakan sambutan, tapi memang waktunya siang-siang sih, jadi agak-agak mungkin juga ada kesibukan yang lain sehingga tidak berhalangan hadir pada siang hari ini. Nah, apakah slide-nya sudah cukup jelas terlihat? Sudah terlihat, dok. Oke. Jelas. Jadi untuk beberapa hari ke depan, ya, kegiatan kita ini adalah pelatihan pencegahan stunting untuk dokter di layanan primer. Dan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat dari kami, ya, kami tahun perak nih, tahun perak 25 tahun ya, setelah menjadi dokter. Dan selama 25 tahun menjadi dokter ini, banyak sudah teman-teman kami yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia.
Kalau saya sendiri tadi sudah diperkenalkan, saya di FKUI dan mengajar di Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, tepatnya di Divisi Kedokteran Keluarga. Nah, kalau lihat di sini nih hanya beberapa aja yang saya tahu ya, teman-teman di Indonesia, teman-teman lulusan kami. Jadi kami sudah 25 tahun jadi dokter dan ini adalah bentuk pengabdian masyarakat kami. Dan apresiasi kepada kami semua juga ya, karena kami semua ini ada tersebar dari Sabang sampai Merauke barangkali, tapi nggak sampai 34 provinsi. Terus juga bermacam-macam profesinya, bahkan juga ada teman-teman yang menjadi dokter layanan primer, dokter di puskesmas di perbatasan negara. Ada teman kami mudah-mudahan hadir di dalam WA group ini. Nah, ini hanya sekilas saja untuk memperlihatkan bahwa ini merupakan kegiatan bakti sosial. Waktu saya diminta untuk panitia ini untuk sebagai bakti sosial, saya mikir-mikir nih apa nih yang menjadi masalah yang in di negara ini, dan kemudian ternyata memang bisa long term ya. Kadang-kadang orang berpikir bakti sosial bentuknya lebih banyak ke pengobatan massal atau sunatan massal. Nah, ini ada sesuatu ide lagi, challenge ya dari teman-teman juga. Gimana caranya supaya membuat suatu kegiatan bakti sosial yang long term sifatnya, dan kemudian sesuai dengan masalah negara ini. Nah, salah satu masalah negara ini yang penting adalah tentang stunting ya. Stunting, kalau ini baca infografis dari Kemenkes, 1 dari 3 balita Indonesia menderita stunting. Ya. Jadi kalau 1 dari 3, berarti 33% ya, sepertiganya. Ya, itu angka yang besar, sepertiga stunting. Karena stunting itu kita pahami bersama bahwa itu adalah proses yang kronis dari kekurangan gizi, makanannya nggak cukup, sehingga kemudian tidak bertambah berat badannya, nggak dikasih makan betul juga, atau ada penyakit lain dan sebagainya, sehingga kemudian tumbuhnya juga nggak bagus, sehingga bayinya pendek-pendek ya. Ini merupakan suatu rangkaian yang panjang. Artinya dengan segitu lamanya orang bayi tidak mendapatkan makanan yang cukup, kemungkinan besar pertumbuhan otaknya juga kurang bagus. Kemungkinan besar juga orang tuanya tidak mengerti memberikan stimulasi yang bagus. Sehingga ketika dia menjadi dewasa nanti, diperkirakan bukan menjadi sumber daya manusia yang unggul. Dan itu akan sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Apalagi kalau kita dalam 10-20 tahun ke depan masuk ke babak bonus demografis. Itu adalah babak bonus di mana angkatan kerja lebih banyak daripada yang tergantung. Kalau saat ini 1 banding 1. 1 orang bekerja buat 1 orang lain yang tergantung. Misalnya anaknya, misalnya orang tua, nenek kakek, dan sebagainya. Ya. Biasanya kan sekarang suami istri kerja. Ya. Terus kemudian siapa yang ditanggung? Anaknya 2. Ya. Karena KB kan. Jadi 1 orang menanggung buat 1 orang. Bekerja buat 2 orang, ya, dirinya sendiri dan orang yang ditanggung. Pada saat babak demografis, ada lebih banyak orang yang bisa bekerja. Nah, ketika itu, pada posisi itu, sumber dayanya sangat bagus, ya. Nah, itu akan membuat perekonomian kita meningkat. Ya, dan itu akan menjadi tabungan di masa yang akan datang buat negara ini. Nah, kenyataannya kita mengkhawatirkan nggak seperti itu terjadi. Karena sepertiga dari balita yang saat ini balita mengalami stunting. Jadi kekhawatiran itu membuat, waduh ini jangan-jangan babak demografis nanti juga tidak bagus. Ya. Sehingga kemudian lahirlah Peraturan Republik Indonesia ini ya, tahun 2021 ya, tentang percepatan penurunan stunting. Ini menarik nih, percepatan penurunan stunting ya. Targetnya 14%. Jadi saya nggak tahu saya salah baca apa enggak ya. Tapi 14% tahun 2024 ya. Atau 2030 ya, antara itu ya. Kalau sekarang sepertiga ya, mungkin yang 33% itu bukan 2024, mungkin 2021 barangkali ya. Jadi 3 tahun setelah berlangsung ini harusnya 14% turun ya. Nah, bisa nggak sih sebenarnya ya, stunting ini kan tinggi badannya tidak sesuai dengan standar umur ya. Pertanyaannya, emang bisa nih kita kejar? Ya. Tinggi badan itu kita kejar, sehingga kemudian yang tadinya stunting jadi nggak stunting. Karena kan diharapkan stuntingnya turun. Berarti yang tadinya tidak stunting, tadinya stunting jadi tidak stunting. Sehingga kemudian jumlah total yang tidak stunting lebih banyak lagi daripada yang sebelumnya. Sehingga kemudian kita bisa bilang, oh ya udah turun jadi 14%. Ya. Ini pertanyaannya,
kritis banget ya, tricky sekali. Benar nggak kita bisa mengejar? Nah, kalau kita lihat kecepatan pertumbuhan, growth velocity, ya satuannya milimeter per tahun. Milimeter per tahun loh, nggak bisa banyak-banyak. Ternyata sampai 200 milimeter ya, kira-kira 20 cm itu hanya 1 tahun pertama kehidupan. Kira-kira ya. Grafik ini X-nya adalah umur. Ya. Bayi lahir 49 cm, 59 cm, 51 ya. Ketika dia umur 1 tahun mungkin mencapai 70-an. Kira-kira 69, 70 dan sebagainya. Hanya 1 tahun pertama yang tumbuhnya cepat. Bisa sampai 20 cm. Setelah itu Anda lihat di sini pertumbuhan per tahunnya menurun ya sampai 5 tahun. Ya. Sampai 5 tahun. Jadi bisa nggak sih sebenarnya bayi yang tadinya stunting atau anak yang stunting dalam 2 tahun pertama, terus kemudian mengejar ketinggalannya, ya ternyata ya mungkin bisa, mungkin enggak ya, karena kecepatan pertumbuhannya melambat sampai umur 5 tahun. Tapi kita bisa kejar pada saat remaja. Nah, kalau dibilang dari tahun 2021 ke 2024 turun 14%, gimana nih? Bener nggak sih gitu ya kasih target ya? Bener nggak seperti itu kasih targetnya? Atau salah nih programnya ya? Nah, saya lagi mikir-mikir cara kreatifnya apa ya gitu ya. Nah, ini Anda lihat ya cara pertama. Misalnya nih, tahun pertama ketika dikeluarkan infografis itu 1 dari 3 balita stunting, berarti 33% ya. Tahun kedua berapa persen? Anggap semuanya KB, ada penjarangan kehamilan. Jadi tahun kedua nggak ada bayi lahir. Berarti tetap 33%, 1 dari 3 balita stunting. Kemudian tahun ketiga, semuanya punya adik. Jadi ada 6 ceritanya. Ya. Ada 6 balita, 1 dari 6 balita stunting. 16% dong, ini bukan 14% ya. 1/6 itu sekitar 16%. Turun dong, ya, turun. Karena pembagiannya nambah nih, 6. Ya. Tapi yang stunting cuma 1. Ya. Ada lagi, saya punya teman di puskesmas, ya, berpikir. Kalau di sini, karena 1, pembaginya makin banyak, tapi yang stunting tetap 1. Ya. Ternyata teman di puskesmas cerita lain nih, ya. Sama nih, tahun pertama 33%, tahun kedua 33% juga, ceritanya nih bohong-bohongnya nggak ada yang punya anak lagi. Ya, tahun ketiga, ini yang teman saya di puskesmas bilang, kalau balitanya sudah lebih dari 5 tahun, udah nggak dijadikan pembagi. Ya. Dikeluarkan jadi pembaginya. Jadi kalau gitu gimana nih? Ya, kalau udah lebih dari 5 tahun. 1 dari balita stunting ulang tahun ke-6. Misalnya ternyata yang stunting itu yang ulang tahun ke-6, sehingga nggak jadi pembagi. Berarti tinggal 2 dong. 0 dari 2, 0%. Waduh, hebat banget nih stuntingnya turun 0% ya. Atau ternyata yang dikurangi adalah balita yang tidak stunting. Ya. Jadi 1 dari 2, 50%. Wah, mana naik lagi. Dari 33% jadi 50%. Terus ada yang bilang, nggak benar, bukan gitu dok. Kan punya adik tadi ceritanya. Oke, punya adik. Punya adik, tapi terus kemudian 1 udah lulus ya, lulus dari balita, jadi tinggal 5. 1 dari 5 stunting juga. Ini tetap kita bilang 1 ya, berarti 20%. Ya. Nah, mau pilih yang mana? Cara 1 apa cara kedua? Cara kedua ini terutama ditekankan pada ternyata pembaginya dikurangi nih. Pembaginya dikurangin karena udah lewat dari balita. Kalau cara pertama, balitanya nggak ada yang stunting lagi yang baru. Balitanya nambah, tapi yang stunting tidak ada lagi yang baru. Kalau yang kedua, pembaginya setelah lewat balita nggak jadi pembagi. Misalnya nih balita yang stunting, ternyata ulang tahun ke-6, sehingga dia tidak menjadi jumlah kasus stunting. Apakah dia tetap stunting atau tidak? Kemungkinan besar dia tetap stunting ya, meskipun dia sudah dicoret dari balita. Ya. Menjawab permasalahan tidak? Kemungkinan besar sih enggak ya, karena dia tetap stunting. Ya. Jadi harusnya kalau kita mau menurunkan jumlah balita yang prevalensi atau persentase yang stunting, yang paling tepat adalah kemudian apa? Menurunkan kasus baru, menurunkan jumlah kasus baru. Ya. Makanya dalam infografisnya Kemenkes ini ya, target 2024, ini ya saya jadi ingat sekarang kenapa sebut target 2024, karena ini adalah Renstra, rencana strategis ya sampai 2024. Nah, Anda bisa lihat ini intervensi spesifik. Ya.
penyebab langsung dari stunting. Ya. Ibu yang kurang gizi, tambah darah yang anemia, remaja putri yang anemia tambah darah, ASI eksklusif, MPASI, ya, gizi buruk ditangani, semua ya. Ini adalah intervensi spesifik yang membuat seseorang bisa jadi stunting dan dilakukan intervensi. Ya. Sekali lagi stunting ya adalah bentuk akhir nih ya dari yang gizi kurang ini. Sehingga kalau kita mau kumpulkan di sini berarti yang intervensi spesifik ini adalah intervensi terhadap faktor-faktor risiko stunting yang langsung menyebabkan seorang bayi bisa stunting. Ya. Sejak di dalam kandungan bahkan. Ya, kalau ibunya kurang gizi, ya, bahkan sebelum kandungan. Kalau remaja putri yang anemia contohnya. Lalu ada intervensi yang sifatnya sensitif, ya, mulai dari pelayanan KB, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian cakupan untuk PUS, ya, gimana pelayanan kesehatan yang baik, air bersih, ya, JKN dan sebagainya. Ini adalah intervensi sensitif, ya, yang tidak langsung menyebabkan stunting, ya. Tapi Anda lihat di sini tujuan dari Renstra kita adalah prevalensi stunting turun, ya. Dan sebenarnya lebih tepat kalau kita bilang mencegah timbulnya stunting yang baru atau menurunkan incidence, ya. Balitanya nambah, tapi yang kasus barunya turun. Karena kalau kita bilang kita mau kejar, ya, yang tadinya pendek nambah tinggi, ya, nggak secepat itu, nggak secepat. Sehingga kalau Anda lihat di sini sebenarnya menurunkan bayi balita yang menjadi stunting, ya, lebih tepat kalau kita bilang menurunkan incidence dari kasus baru, ya. Oke. Nah, tujuan dari Baksos kami ini mau mengambil bagian dalam Renstra tersebut, meskipun sudah di 2024 ya, tapi tetap aja masih berlaku. Tujuan jangka pendek dari pelatihan ini adalah supaya dokter-dokter ya dapat mengetahui perannya dalam pencegahan stunting. Dan kalau lihat dari infografis Kemenkes tadi adalah sejak prakonsepsi, prenatal, dan postnatal. Jadi risiko itu sudah ada sejak prakonsepsi, sejak sebelum married, sejak masih remaja. Kemudian peran dokter sebagai care koordinator, sebagai kolaborasi interprofesional, kemudian kemitraan dengan masyarakat untuk pencegahan stunting, ya, oleh dokter di pelayanan medis, terutama yang di tingkat primer. Ini tujuan jangka pendeknya. Jadi dengan 5 hari daring, knowledge meningkat. Ya. Jangka menengahnya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kami akan melakukan bakti sosialnya di NTT, di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan di di Kabupaten Belu. Tapi mudah-mudahan teman-teman dari kabupaten manapun di Indonesia ini kalau mau melakukan sendiri juga kegiatan hands-on, ya, itu bisa dilakukan. Kalau perlu kerjasama dengan ILUNI boleh juga ya, di luar kesempatan. Nah, jangka menengahnya kalau kami akan melakukan kegiatan di TTS dan di Belu adalah menjelaskan tentang ANC dan untuk pencegahan stunting. Terutama kalau sekarang kita tahu ANC jadi 6 kali, di mana 2 kalinya harus sama dokter. Bahkan pemerintah itu akan merencanakan melepas USG di puskesmas, ya, untuk bisa men-screening stunting. Kemudian BKKBN sudah mengeluarkan LC-MIL untuk men-screening remaja putri, remaja putra yang berisiko terhadap stunting dan calon pengantin sampai ibu hamil. Ya. Nah ini hal-hal yang mungkin praktis ya, mungkin juga sudah didengar tapi di-remind lagi ya, supaya itu menjadi tujuan jangka menengah kita untuk mencegah stunting. Ya, kemudian bisa melakukan screening pada bayi-bayi yang sudah lahir, melaporkannya dengan baik pada IPPDBM, dan yang terakhir ini adalah khas dari ILUNI kami, mau mendemonstrasikan peran telemedicine dalam screening stunting. Ya. Kenapa penekanannya daripada risiko dan screening stunting tadi ya? Karena kita mau mencegah timbulnya kasus baru, gitu ya. Ya. Jadi tujuan jangka panjangnya, semoga kita semua ini bisa kemudian bisa men-screening stunting sejak masa prakonsepsi, kehamilan, dan sampai setelah melahirkan. Men-screening ketemu faktor risiko, diintervensi sehingga tidak terjadi stunting. Itu yang diharapkan. Jadi mencegah timbulnya kasus baru. Nah, modulnya seperti apa? Ada 5 secara daring. Ya. Ini sekarang pengayaan awal adalah melihat peran kita di layanan primer.
ya dalam pencegahan stunting. Yang kedua, spesifik tentang LC meal yang kita taruh di di remaja putri, remaja putra juga berisiko ya. Kalau sudah pernah buka LC meal, bisa tahu kira-kira apa sih yang ditanya pada laki-laki. Kemudian topik yang ketiga tentang antenatal care, lalu yang keempat tentang USG antenatal, dan yang kelima tentang antropometri. Itu secara daring dalam 5 hari ke depan, dan cuma 2 jam aja, karena kalau kelamaan juga orangnya nggak bisa menangkap cukup banyak ya. Biasalah kalau kuliah juga 20 menit dapat ngantuk ya. Oke, nah ini kita akan dapat pembelajaran secara daring, lalu teman-teman di BELU dan di TTS akan mendapatkan praktikumnya luring ya. Setelah itu kami mengharapkan bisa diimplementasikan ya sehari-hari dalam praktek sehingga kemudian menjadi kompeten. Kompeten untuk apa? Men-screening faktor risiko stunting. Itu yang paling penting. Dan teman-teman di sini ya, Anda bisa lihat ini adalah cara belajarnya manusia. Ya. Kalau cuma kuliah, ini nggak ada angka 5 di sini ya. Yang nyangkut cuma 5%. Kuliah dengan baca 10%. Nanti modulnya mau dibagi ya, mau dibagi, tapi nanti. Ya. Kuliah dengan baca dengan audiovisual 20% nyangkut. Ya, nanti bisa dapat YouTube-nya mudah-mudahan nih kalau udah direkam masukin di YouTube bisa dengar lagi anytime kita mau dengar. Ya. Tapi yang paling nyangkut kalau dipraktekkan. Lebih nyangkut lagi kalau para dokter mengajarkan ke orang lain. Mengajarkan ke siapa? Mungkin ke dokter lain, ke dokter internship, ke siapa lagi? Mungkin ke perawat bidan, ke kader, ke ahli gizi, dan sebagainya. Dengan kita mengajarkan, nyangkutnya lebih panjang lagi, dan kita makin internalisasi. Ya, oh ya, oh ini ada ibu hamil, oh ini ada remaja putri, ini ada remaja putra. Ya, kita udah makin internalisasi ya, untuk mengetahui. Oke. Nah, slide berikut ini mau menggambarkan faktor risiko untuk terjadi risiko stunting pada siklus kehidupan. Nah, siklus kehidupannya di tengah ini, ya, mulai dari remaja, jadi bukan hanya remaja putri, tapi juga ada remaja putra, kemudian hamil, ya, sampai kemudian nifas, bayi baru lahir, ya, bayi, toddler, balita, usia sekolah, kemudian remaja. Ya. Ini adalah siklus kehidupan. Di setiap siklus kehidupan, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada banyak risiko nih. Ya. Yang di atas ini yang kita bilang mungkin lebih spesifik ke arah biologis, misalnya anemia, makannya nggak cukup, merokok, ya, kemudian sehingga bayinya stunting di dalam perut, ya, berat bayi lahir rendah, kemudian setelah lahir asinya nggak kuat, ya, nggak cukup, ada diare, ada infeksi lain, ya, malaria, tuberkulosis dan sebagainya. Atau kemudian ada sanitasi yang buruk, air bersih nggak cukup dan sebagainya, itu adalah yang kira-kira direct mempengaruhi si bayi balita. Ya, sehingga kemudian dia menjadi anak yang pendek, lahir juga masuk ke usia sekolah. Ya, ini tadi contoh yang tadi ya, anak yang stunting lewat dari 6 tahun, lewat dari 5 tahun, dicoret sebagai kasus stunting oleh balita pada balita. Ya, tapi anaknya masih stunting, ya, bukan berarti dia nggak stunting, tetap dia masih stunting. Ya, nah ini adalah risikonya, ya. Di luar itu, jadi kalau kami di kedokteran komunitas dan di kedokteran keluarga juga mempelajari mekanisme penyakit di luar tubuh manusia, ya. Misalnya apa nih, ya? Pelayanan kesehatannya lah, ya, kurang memberikan suatu ini, ya. Apalagi misalnya ada yang gede-gede ANC tidak kuat, adik kuat, ya. Ada yang ngasih tahu nih waktu ANC, ya. Pendidikannya kurang. Rata-rata kita bisa melihat orang-orang yang berpendidikan kawinnya telat. Maaf ya, bukan kawinnya, nikahnya telat gitu ya. Jadi kalau yang nggak berpendidikan atau pendidikan cuma SMA cepat menikah, katakan seperti itu contohnya. Kesetaraan gender dan segala macam, termasuk juga kesetaraan fasilitas dan sumber daya manusia. Ya. Sehingga ketika kita melihat, waduh ini banyak masalah stunting di tempat-tempat yang seperti ini nih contohnya. Salah satunya adalah pelayanan kesehatannya yang tidak adekuat. Ya. Jadi kita bisa melihat begini banyak ya, faktor risiko, dan tujuannya memang adalah supaya kita bisa mencegah stunting, mencegah timbulnya kasus baru untuk menurunkan prevalensi tersebut. Ya. Dan kita bisa kembali lagi melihat faktor risiko prakonsepsi,
prenatal dan setelah lahir. Faktor risikonya banyak. Ya. Nah, sekarang kita bicara satu nih, karena ini untuk dokter layanan primer. Kita sudah sering mendengar bahwa Kemenkes mau mentransformasi layanan primer. Ini bukan ide baru. Ya, ide ini sudah didorong oleh WHO tahun 2008. Bukunya halaman ini ya, di halaman ini kanan. Primary healthcare now more than ever. Ya, sudah disarankan dari zaman Bahla tahun 2008, bahkan sebelumnya lagi. Ayo berubah, transformasi layanan primer. Sejak tahun 2021 ya, pemerintah mengeluarkan ini Kemenkes ya, 6 pilar transformasi sistem kesehatan. Mulai dengan transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistemnya ya, sistem pembiayaan, SDM-nya, dan kemudian teknologi kesehatan. Ini adalah yang menjadi pilar dari transformasi sistem kesehatan. Nah, ini salah satunya ketika sudah menjadi suatu keputusan dari pemerintah, maka di layanan primer sudah dibentuk suatu ahli, kelompok ahli yang disebut dengan spesialis kedokteran keluarga layanan primer, dan ini perkonsil. Ya, perkonsil jadi badan yang memang konsil kedokteran di bawah presiden. Ya. Lalu kemudian dari perkonsil itu juga sudah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan 14 tahun 2001 tentang standar kegiatan usaha. Jadi kegiatan usahanya apa, klinik misalnya atau puskesmas itu kegiatan usaha ya. Harus ada apa sih di dalam situ? Ya, di sini Anda lihat. Salah satu SDM puskesmas ya. Dokter dan atau dokter spesialis di bidang layanan primer. Dia tidak sebut nama spesialisasinya. Kenapa? Karena sebenarnya spesialisasi di dalam layanan primer bukan cuma dokteran keluarga layanan primer. Ada juga banyak-banyak profesi lain yang di komunitas ya. Belum tentu juga namanya itu terus ya. Contohnya aja kita lihat rehabilitasi medik berubah kan jadi KSR. Apalagi THT jadi THTKL contohnya. Nah, kalau namanya berubah kan nggak bisa masuk di undang-undang. Jadi namanya di situ adalah dokter spesialis di bidang layanan primer. Sudah diakui dan dijadikan salah satu materi perizinan untuk sumber daya manusia. Klinik bagaimana? Ini juga sama. Klinik Pratama ya. Ada dokter yang ahli bidang layanan primer. Itu sudah masuk di dalam Permenkes tahun 2021. Jadi teman-teman yang mengambil bagian di dalam layanan primer, bahkan mau belajar dan menjadi ahli, sudah ada tempatnya. Ya. Yang penting setelah itu jadi ahli itu ngapain? Itu yang paling penting. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sistem kesehatan kita mau direformasi, ya, sebenarnya yang paling bawah itu adalah self-care. Jadi masyarakat semua itu didorong terus untuk mau mencoba mengatasi masalah kesehatannya dulu sendiri. Pasien-pasien BPJS yang datang ke rumah saya, ke klinik saya, pasti bilangnya, dok ini udah berobat duluan nih, tapi nggak, udah minum apa, udah minum obat apa. Kebanyakan sudah ngerti self-care, karena emang diajarin, kalau lagi panas minum ini, batuk minum ini. Gitu. Jadi memang sudah mencoba self-care, kemudian nggak sembuh, berarti baru dia datang bertemu dengan dokter primary care. Sama dengan stunting atau dengan berat badan yang tidak naik-naik ya. Harusnya orang belajar dulu nih berat badannya. Ya. Kemudian nanti di posyandu juga diverifikasi oleh kader. Ya. Kemudian bisa ke pelayanan primer, ya bisa di klinik atau di puskesmas. Kalau yang sebelah kirinya adalah UKP dan sebelah kanan adalah UKM. Jadi kalau kita bicara stunting, masalahnya ini sering menjadi indikator UKM. UKM itu apa? Misalnya balok SKDN ya. Berapa banyak sih yang punya KMS? Berapa banyak yang kemudian kenaikan ditimbang naik ya? Berapa banyak yang ditimbang, berapa banyak yang naik ya? Kalau nggak salah itu saya juga lupa ya SKDN itu apa singkatannya. Tapi itulah yang dilihat kelompok nih. Padahal bayi yang nggak naik berat badannya itu kejadiannya individual. Satu-satu orang tidak naik berat badannya. Lalu pertanyaan yang berikutnya juga, apakah itu saja yang penting untuk kita lihat? Nanti kita akan belajar dalam modul-modul berikutnya. Kenapa kita harus melihat bukan hanya sekedar berat badan yang diukur, tapi yang harus kita lihat dibandingkan dengan sebelumnya. Naiknya berapa gram? Sesuai nggak dengan standar? Mungkin kalau kader dikasih pelajaran,
untuk melihat ini di pita hijau, pita kuning, atau EGM. Kalau dokter nggak bisa ke situ, dokter harus lebih tinggi lagi. Nah, si dokter ini misalnya apa? Melihat naiknya sesuai standar atau tidak. Dan itu harus dilihat individual. Kalau kita bilang, oh ya sekian persen ditimbang, sekian persen naik, sekian persen di pita hijau, kita nggak bisa lihat individual. Ya, justru yang individual ini yang kadang-kadang miss. Naik sih naik, tapi nggak 200 gram, padahal standarnya mesti 200 gram. Nggak naik 200 gram, cuma 100. Kenapa ya? Nah, itu yang kemudian harusnya menjadi muatan yang lebih dari seorang dokter. Betul, memakan waktu. Dan memang harus benar-benar memakan waktu. Itu susah nih, kalau kita nggak pakai teknologi dalam transformasi layanan primer tadi ya, transformasinya ke Menkes, transformasi sistem kesehatan, perlu teknologi. Nggak bisa tanpa teknologi. Karena teknologi itu yang akan memberikan kita warning, ini nggak naik. Ini naiknya cuma 100 gram misalnya. Ya, kalau kita mempunyai sesuatu yang digital. Dan itu memang harus sudah menjadi keharusan sekarang. Nah, teman-teman, ini yang kekhasan dari bakti sosial kami yang akan kami tes nanti ya di NTT. Ya. Mungkin sudah sering dengar IoT ya, Internet of Things. Ya, semua apa-apa dihubungkan dengan internet. Ya. Bahkan punya jam ya, jam yang namanya jam smart watch, bisa mengukur apa saja, dihubungkan dengan HP kita. Ya. Nah, ini sekarang adalah medical things, dihubungkan dengan internet. Kami akan mencoba itu, ya, sehingga pengukuran individual lebih akurat. Bayangkan ya teman-teman semua, dari tahun berapa nih Pak Harto mulai dengan posyandu tahun 80-an kalau nggak salah. Dulu dideploy pertimbangan Dacin. Sampai 2022 masih timbangan Dacin terus. Ya. Dan kita tahu nggak gampang untuk pakai timbangan Dacin. Ya. Bayinya dimasukin ke dalam karung aja udah ketakutan. Nangis. Ya. Belum nih harus seimbang horizontal bar-nya. Baru kita bisa mengukur dengan tepat. Mesti pakai pasir. Ya, tapi itu dipakai. Ya, sehingga akurasinya juga mungkin ya, sulit untuk kita bisa melihat apakah kenaikan berat badan standar atau tidak. Ya. Nah, itu salah satu kendala. Apalagi mengukur tinggi badan. Tinggi badan kalau kita pakai Nikeltoa, ya, stature itu dia harus tegak lurus. Ya. Nah sekarang nggak semua punya tegak lurus. Saya pernah di NTT lama. Ya. Nggak semua punya posyandu yang lantai dan ini tegak lurus. Ya, ada juga posyandu lantainya tanah bahkan. Ya, di mana mengukur dengan tepat tinggi badan itu. Ya. Jadi sebenarnya ada juga isu lain kenapa stunting tinggi. Ya, adalah akurasi dari pengukuran itu juga penting untuk kita perhatikan. Nah, ini kekerasan dari bakti sosial kami. Mudah-mudahan ini juga saya terima kasih sekali karena teman-teman sesama Iluni 97 ya, sama-sama kita memperjuangkan ya supaya bisa terjadi ini bakti sosial ini ya. Saya berterima kasih sekali karena ini akan sangat menunjang juga pelayanan dari Universitas Indonesia, pengabdian masyarakat dari Universitas Indonesia. Ya, meskipun teman-teman juga nggak semuanya kerja di UI lagi, tapi teman-teman berusaha supaya ini bisa terwujud ya. Dan mudah-mudahan nanti kita ketemu di NTT, ada peserta di sini di NTT ya. Diharapkan nanti bisa seperti ini nih ya. Bapak Ibu hasil pelatihan mampu men-screening ya pelayanan faktor-faktor risiko prakonsepsi, prenatal dan postnatal ya. Lalu dengan salah satu faktor risiko itu dengan antropometri tadi ya, diukur dengan IOMT ini, Internet of Medical Things. Ya. Kemudian di puskesmas bisa langsung baca data-data individual bisa terekam. Ya. Sehingga kemudian, kelihatan nih yang naiknya nggak sesuai standar. Sehingga kemudian kita bisa langsung intervensi. Misalnya ditanya ini kenapa ya, toto cacingan, toto malaria, jangan-jangan udah muat di TBC misalnya ya. Kalau bisa langsung ditangani. Kalau nggak bisa, ada rujukan horizontal. Dan kami di sini, saya juga di Klinik Satelit Lima, karena saya di pelayanan primer sebagai dokter keluarga layanan primer. Ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol jarak jauh. Data-data yang diuji coba ini dengan aplikasi IOMT ini akan bisa kami akses juga. Kemudian kita bisa membantu untuk memberikan feedback.
Ya, kebetulan cuma dananya hanya bisa untuk satu puskesmas saja. Minta maaf ya, di Belu satu dan di CTS satu. Kalau kami nggak berhasil juga ada rujukan sekunder. Dan kami mengajak dalam pelatihan ini teman-teman dari RSUD, baik dari SOE maupun RSUD di Belu, ya, di Atambua. Nah, dari situ kita bisa sama-sama diskusi ini kenapa ya, kira-kira. Sampai nggak bisa juga, mungkin bisa ke rujukan tersier, ya, bisa ke RSCM atau rumah sakit UI untuk secara jarak jauh, ya. Karena kalau kita bilang ibu, bapak, ya, anaknya dirujuk, aduh, bisa susah setengah mati ya, mau kirim dari desa ke ibu kota kabupaten saja lama. Dari ibu kota kabupaten sampai ke provinsi, sampai ke ibu kota negara, jauh. Ya. Sehingga dengan namanya internet, ya, teknologi tadi, kita bisa membagi peran, ya, rujukan, dan kemudian yang primary care, ya, ada keluarga, ada kader, dan sebagainya. Untuk kita kemudian sebagai pelayanan kesehatan, bisa memimpin grup masyarakat tersebut. Ya. Oke, teman-teman, ini masih fase awal, ya, tapi kami mau menelurkan ide itu, ya, terutama yang paling penting adalah di dalam pelatihan daring ini bahwa teman-teman mendapatkan awareness perannya masing-masing apa. Di sini juga mungkin ada tenaga kesehatan, ya, selain dokter di sini ada mungkin dalam Zoom ini ada perawat, mestinya ada ahli gizi barangkali, ada bidan juga, karena kami juga mengundang semua supaya sama-sama kita melihat, ya, perannya masing-masing apa untuk mencegah stunting. Oke, saya sampaikan kembalikan kepada moderator untuk diskusi tanya jawab atau kita rehat sedikit. Silakan, Dr. Casey. Selamat siang, terima kasih Dr. Trevino atas pemaparan materinya yang sangat lengkap ya dok ya. Saya juga sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, PT Virong, OSIK, dan Movtek. Mungkin bisa dibantu dari panitia untuk memutarkan video dari sponsor sebelum kita masuki sesi tanya-jawab.
Baik, sebelum kita mulai sesi diskusi atau tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, link absensi nanti akan dibagikan di kolom chat Zoom setelah sesi diskusi atau tanya jawab sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali adanya perubahan jadwal untuk pelatihan daring besok, yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 menjadi pukul 13 sampai 15 WIB. Sekarang kita akan masuki sesi diskusi. Panitia telah mengumpulkan pertanyaan dari beberapa peserta diskusi dari kolom chat Zoom. Mungkin Dr. Trevino, saya akan membacakan satu pertanyaan, kemudian langsung dijawab ya, Dok ya. Pertanyaan pertama dari Dr. Ari Budiono. Izin bertanya, Dr. Trevino, Kemenkes sebenarnya sudah punya program PISPK, di mana di dalamnya terdapat indikator pemantauan gizi balita. Sayang sekali dalam praktiknya, PISPK tak lebih hanya sekedar pengumpulan data. Kalaupun ada tindak lanjut atau intervensi masih sangat terbatas, setidaknya di daerah beliau. Apakah ada upaya pemerintah untuk melanjutkan program tersebut sehingga tidak sekedar menjadi proyek mangkrak? Baik, Dr. Trevino bisa dijawab, Dokter? Baik, terima kasih. Kalau saya diminta menjawab, sebenarnya saya bukan kapasitasnya ya, karena saya bukan dari pemerintah, tapi saya dari staf pengajar. Memang kami juga terpapar juga dengan PISPK ini, tapi terus terang sih pemahaman kami tentang PISPK, apalagi dalam pelaksanaan di puskesmas, mungkin tidak sekomprehensif Bapak Ibu yang bekerja di puskesmas ya, apalagi kemudian variasi pelaksanaannya juga sangat besar ya, di Jakarta dan di tempat lain pasti akan berbeda. Mungkin kalau di Jakarta juga padanannya namanya ketuk pintu layani dengan hati, terkumpul juga data-data dan sebagainya. Ada juga puskesmas yang menjalankan intervensi setelah data-data terkumpul, tapi memang kalau dibandingkan ya, puskesmas Jakarta itu BLU ya kebanyakan, punya dana-dana UKP cukup besar karena dia punya kapitasi dari peserta BPJS cukup banyak ya, puskesmas mungkin itu juga mungkin menyebabkan ada sumber dana lain untuk UKP. Karena kalau kita bicara stunting sebenarnya per individu itu adalah UKP ya, bukan UKM. UKP. Mungkin UKM-nya kita akan melihat secara promotif, preventifnya gimana dan sebagainya. Tapi untuk per individunya, apakah ada sakit, apakah keluarganya memberikan asuh yang cukup atau tidak, itu UKP ya. Dan itu memang mungkin sekali kalau saya mau bilang kondisi Jabodetabek atau Jakarta khususnya lebih mumpuni untuk melakukan intervensi karena ada ini ya, ada sifat puskesmasnya sebagai BLU ya, bukan sebagai UPT ya, sehingga kemudian lain dengan penganggaran, pengelolaan anggaran dan sebagainya. Barangkali ya, tapi saya nggak bisa terlalu mendetail nih. Saya juga mungkin kalau atau Dokter Budiono mau buka mikrofonnya juga boleh kalau mungkin apa yang mau diharapkan dengan ini ya. Kan saya juga sebagai sebagai staf pengajar, bukan dari pelayanan persis di puskesmas atau di dinas kesehatan, jadi saya kurang terlalu persis menangkap kira-kira apa yang diharapkan dari Dr. Ari Budiono dalam pertanyaan ini. Silakan Dok kalau mau ini. Terima kasih Dokter. Apakah suara saya bisa masuk Dokter? Ya, sudah masuk Dokter. Mungkin yang terkait kita kan dokter keluarga ya Dokter Trev. Jadi ya. Selama ini saya berpikir salah satu pintu masuk bagi kita dokter keluarga untuk bisa berperan lebih di layanan primer itu adalah dengan PISPK. Namanya saja sudah jelas pendekatan keluarga gitu kan. Tapi yang sangat disayangkan memang saya nggak tahu di mana missing link-nya sehingga sepertinya kita belum bisa masuk ke sana ataupun mungkin belum ada kebijakan lah dari Kemenkes atau dari pemerintah yang memungkinkan kita untuk bisa berperan lebih di sana gitu Dokter. Jadi buat saya sih sayang aja gitu ya, suatu program menghabiskan anggaran negara mungkin triliunan gitu kan, tapi kok hanya sekedar seperti pengumpulan data ujung-ujungnya gitu. Bukan langkah selanjutnya yang intervensi itu saya merasa masih sangat terbatas. Ya mungkin kalau di daerah lain yang
seperti di Pulau Jawa mungkin sudah lebih baik gitu. Saya di Sumatera merasakan seperti itu. Mungkin juga teman-teman lain yang di Papua, yang di Nusa Tenggara atau di Kalimantan mungkin juga punya cerita yang berbeda. Dan memang kalau kita bicara ininya, variabilitasnya mungkin akan sangat lebar ya dok. Jadi memang saya sih berharap bahwa Kemenkes melakukan evaluasi yang komprehensif tentang PISPK itu. Jadi jangan seperti hanya sebuah proyek yang dibiarkan mangkrak itu saja. Gitu maksud saya dok. Mungkin sekedar ini saja dok, supaya suatu saat mungkin Dokter Trev punya waktu untuk berkoordinasi dengan Kemenkes atau apa itu disentil lagi. Ini PISPK ini gimana sih? Dan kita sebagai dokter keluarga kan sebenarnya bisa berperan di situ gitu dok. Mungkin itu maksudnya dok. Ya, baik dok ya. Nanti saya nangkap sebagai masukan ya dok ya. Untuk kemudian nanti kalau ada kesempatan kita bisa menyampaikan juga dengan Kemenkes dan sebagainya. Baik, terima kasih Dr. Ari Budiono dan juga Dr. Trevino atas jawabannya. Saya izin lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya dok. Yang berikutnya dari Dr. Kotibudin, saya punya data penelitian yang membedakan prevalensi stunting di Kulon Progo berdasarkan kontur geografis puskesmas, di mana hasilnya menunjukkan stunting di dataran tinggi lebih tinggi dibandingkan dataran rendah atau pesisir. Dan faktor yang membedakan adalah riwayat ibu hamil KEK di daerah dataran tinggi Kulon Progo lebih tinggi daripada di dataran rendah. Apakah kondisi ini juga sama dapatkan di NTT mengingat kontur geografis NTT yang sebagian pegunungan dan sebagian pesisir? Baik, terima kasih Dr. Kotibudin ya untuk sharingnya. Kemungkinan ada dok, jadi mungkin pengalaman dari Kulon Progo bisa juga ya di-sharingkan. Karena memang kontur wilayah seperti itu berbeda-beda, tapi juga yang mungkin yang khas dari NTT kalau yang saya lihat bahwa secara umum memang daerahnya lebih kering ya dibandingkan dengan Pulau Jawa. Lebih banyak yang memang hasil bumi, sumber makanan lebih sedikit dibandingkan dengan Pulau Jawa. Tapi itu bisa menjadi satu feedback ya untuk kita lihat benar nggak pemetaannya. Mungkin juga pengaruh juga dengan ya artinya sumber-sumber makanan yang ada ya tentu saja. Mungkin kalau di pantai di NTT sih akan banyak protein ya karena ikan di sana banyak ya. Kalau nggak bisa beli ikan ya ke laut langsung ngambil mungkin bisa ya. Dan itu akan menjadi sumber protein yang baik juga buat ibu hamil dan sebagainya. Baik, terima kasih dok. Nanti mungkin ini ide bagus kalau misalnya nanti ini bisa juga kita sampaikan ke pemerintah daerah ya untuk melakukan mapping dulu nomor satu. Kemudian baru kita bisa melihat apa kira-kira ini. Apakah benar-benar kontur geografis mempengaruhi. Terima kasih dok. Oke, baik. Jadi saran dari Bapak Kotibudin ini cukup menarik ya dok ya. Dari kontur geografis kita lebih perhatikan. Kemudian pertanyaan untuk berikutnya dari Dr. Ade Kurniawan, spesialis KKLP di Lampung. Dokter baiknya menjadi leader di layanan primer, namun saat ini dokter hanya ditempatkan di poli pengobatan dan tidak banyak yang terlibat di program nasional di puskesmas. Kira-kira saran dan bagaimana dengan standar jumlah dokter di puskesmas yang belum juga sesuai, dokter? Mungkin ada saran atau pendapat mengenai hal tersebut, Dr. Trevino? Baik, terima kasih Dr. Ade. Ini menarik loh Dr. Ade kalau berpendapat seperti ini, karena Dr. Ade wali kotanya Metro kan, wali kota Metro kan dokter juga tuh, dokter Objin, dan kayaknya sangat menunjang spesialis kedokteran keluarga dan primer nih. Kalau misalnya ini harusnya mungkin diingatkan lagi wali kotanya ya, untuk kemudian diadvokasi ya, kira-kira perannya sebaiknya bagaimana. Karena betul kalau peran dokter ini hanya di kuratif ya, hal-hal tadi yang disebut dengan pencegahan stunting itu tidak akan terlaksana ya. Nah, kalau spesifik sih di klinik swasta seperti saya juga praktek di klinik saya sendiri swasta, kita mungkin lebih bebas berkreasi dalam tanda kutip karena nggak ada regulasi yang ketat dalam tanda kutip ya, bukan regulasi yang dari Pemda atau sebagainya. Jadi kami mendapatkan kapitasi misalnya, kan kami bisa berkreasi. Oh ini kelompok anak-anak muda, kelompok-kelompok yang calon pengantin, kita bisa menerapkan screening faktor-faktor risiko di situ. Dan kalau memang ini mau diterapkan di dalam praktek puskesmas, sebenarnya
mungkin ya harusnya masuk di Cashpro kali ya. Masuk di Cashpro, program Cashpro, kemudian KIA, program KIA pastinya ya, untuk kita. Tapi mungkin dalam tanda kutip karena terbatas jumlah dokternya ya, sehingga yang lebih banyak kerja di Cashpro maupun di di KIA mungkin lebih banyak ini ya, lebih banyak nakes ya, nakes yang lain, mungkin perawat, mungkin bidan, ya mungkin ahli gizi ya. Nah kalau udah seperti itu, karena jumlah dokternya juga minim, dokternya memberikan SOP berarti standard of procedure ya, mendelegasikan kepada perawat bidan untuk melakukan hal-hal yang screening risiko tadi sampai kepada intervensinya. Itu sebenarnya ya secara ininya bisa ya. Maksudnya, saya sendiri juga begitu ya di tempat praktek saya nih misalnya. Kan saya kabur-kaburan praktek juga, karena saya dosen juga, jadi bingung nih baginya gimana ya. Akhirnya saya pakai telemedicine saya, gitu ya. Yang di ujung tombak ya perawat gitu, ya. Tapi kemudian kita kasih rambu-rambu, ya. Ujung tombak saya siapa? Apoteker. Ketika pasiennya datang misalnya masih batuk pilek aja, baru sehari 2 hari, anjurin aja langsung obat ini, batuk berdahak, pileknya seperti apa. Yang penting sesuai dengan kapasitas untuk obat yang bisa beli bebas ya, itu over the counter. Atau kalau misalnya perawat bidan yang terima pasiennya, suruh Vicon kayak gitu ya, misalnya bisa jarak jauh. Nanti tanda-tanda vital kan dia bisa periksain. Contohnya kayak gitu ya. Delegasikan seperti itu, kemudian nanti kita bisa intervensinya juga kita bisa mendelegasikan. Ya mungkin dalam konteks kesehatan masyarakat ada juga pendelegasian seperti itu, sehingga kita juga bisa dibagi waktunya ya, karena kita harus fokus pada kuratif ya, dan bekerja pada preventif. Itu salah satu ide saja ya. Kemudian yang lain barangkali sebenarnya kalau dibilang bahwa kita dokter tidak diberikan kewenangan, sebenarnya kewenangannya justru besar sekarang dengan adanya BPJS ya. Karena BPJS itu memberikan ininya ke dokter nih. Semua bidan apa mesti berjejaring ke dokter. Ya, RO, buat kacamata mesti berjejaring ke dokter. Apoteker mesti berjejaring ke dokter. Dokter gigi juga mesti berjejaring ke dokter. Jadi kaptennya di dokter nih. Kaptennya di dokter, tinggal kemudian bagaimana dokter memanfaatkan kondisi itu ya, mendaya gunakan sumber daya yang ada. Ya. Itu kreatif aja sih memang. Kadang-kadang juga kita bisa maklum ya, sumber daya yang tersedia dengan kapasitasnya, mungkin juga kita harus banyak memberikan pelatihan dan sebagainya. Akhirnya memang fokusnya kita jadi lebar banget ya. Dan itu memang saya bisa menyadari hal itu. Ini kembang saran aja dok di lapangan seperti apa ya. Tapi ini khusus nih kalau di metro sih saya yakin harusnya bisa nih, karena kan wali kota metro kayaknya mendukung banget. Wali kotanya kan Komjin ya, dan istrinya wali kota ini SPKKLP loh. Jadi mungkin bisa diadvokasi terus dok. Silahkan. Oke, baik dokter. Terima kasih atas pendapatnya dok. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Dokter Desi Natalia Tobemisa dari Puskesmas Oinlansi. Segala cara sudah digunakan dalam mengatasi stunting, termasuk salah satunya berperan aktif melacak bayi dan balita dengan permasalahan perkembangan dan pertumbuhan. Namun, dalam prakteknya dengan keadaan masyarakat dengan strata pendidikan yang tidak merata, keadaan geografis, terkadang masyarakat sendiri mangkir dalam pelayanan, terutama kehadiran di posyandu. Apakah ada trik komunikasi khusus, dok, selain KIE pasien pada saat ada kesempatan, dokter? Kira-kira ada trikkah cara untuk memenangkan hati dan kesadaran masyarakat, dok? Baik, Bapak Ibu ya yang bekerja di Puskesmas ini, pertama yakin dan percaya dulu ya bahwa kita memang sebenarnya punya ya kemampuan untuk membantu itu. Memang sebenarnya kalau kita bicara stunting, apalagi kasus di Oinlasi, mungkin dokter Desi pernah dengar kali, kalau saya sering bolak-balik ke Oinlasi juga dulu ya, bahwa mahasiswa FKUI datang di Oinlasi hanya gara-gara pandemi kami punya program stop sudah, sentir di Oinlasi lagi toh. Terakhir saya pergi ke Oinlasi 2020, terus apa? Pemerintah bilang tidak boleh kemana-mana, 2 minggu di situ saja. Jadi 2 minggu saya cuma terputar di batas Kintas, dok. Tidak bisa kemana-mana lagi gitu ya, karena dibilang COVID dari Jakarta. Nah,
saya kira-kira bisa mengerti sedikit lah kondisi di Oenlasi ya. Dengan 13 desa yang scattered sekali ya, besar wilayahnya ya. Itu emang nggak gampang ya. Bilang program gratis, tapi kalau mama PD puskesmas, PD ini, aduh setengah mati. Mama mesti kasih ongkos lagi 50.000, mesti naik ojek ya, setengah mati. Itu memang betul seperti itu. Jadi namanya penyelesaian masalah seperti ini memang nggak bisa kita sendiri, itu mesti lintas sektor. Nggak mungkin kita harus kesehatan top di situ. Bagaimana bentuk yang lain, pemerintah masuk di dalamnya dan sebagainya. Salah satu nih barangkali ya, kalau masih ada juga BLT. Kan orang-orang tak kumpul semua di BLT, barangkali suruh bawa tuh, dia punya balita kumpul di situ misalnya, ini contoh ide saja. Atau pas PKH, PKH juga kalau masih ada, barangkali bisa di situ masuk. Barangkali ini saya cuma ide saja ya. Tapi yang lebih penting betul kalau misalnya ketika sudah dapat ini ibu hamil, diedukasi baik-baik supaya setelah melahirkan KB sudah. Jangan berhenti KB terus gitu ya, supaya jangan muncul anak balita yang baru dulu padahal belum siap ya, dari segi kemampuan apapun juga ya, yang seperti itu, termasuk juga mentalitas dari ibu. Kalau bisa didorong buat KB ya KB dulu ya. Apalagi kemudian kalau kita lihat ketemu faktor risiko, misalnya kurang gizi, kurang makan ya, itu mungkin stop dulu perbaikan gizi dari ibu kalau sampai ketemu yang hamil. Bahkan kalau perlu sampai anak-anak sekolah, SMA, karena memang juga minta maaf tapi banyak juga kasus-kasus yang kebobolan sebelum ini ya, sebelum menikah. Ya. Jadi itu juga mesti diedukasi sejak dini. Karena yang kasus kebobolan juga sama seperti itu ya, belum siap secara finansial untuk punya dan sebagainya, itu akan mempengaruhi risiko terjadi stunting. Belum lagi yang masih remaja-remaja yang minum rokok ya, banyak ya, itu juga akan mempengaruhi. Mungkin misalnya makan sirip inang tidak berpengaruh langsung, tapi berpengaruh di ekonomi barangkali ya. Apalagi kemudian kalau yang minum sopi dan sebagainya, berpengaruh di ekonomi ya, tapi itu akan mempengaruhi penyediaan makanan dan sebagainya. Memang nggak bisa sendirian dokter Desi harus cari teman-temannya lagi, ketua tim penggerak PKK barangkali dari kecamatan, dari desa-desa dan sebagainya. Nggak bisa sendirian, dan saya tahu juga ada beberapa bapak desa sebenarnya cukup mampu loh untuk diajak ya. Bapak desa Anin itu juga cukup mampu diajak, bapak desa di Kokoi kalau nggak salah juga cukup mampu ya, diajak. Demikian dokter Desi, semoga sangat spesifik ya membantu di Oenlasi. Baik, terima kasih Dr. Trevino sarannya. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada Dr. Agusta Meisal yang raise hand. Mungkin Dr. Agusta, apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan, Dokter? Ya, terima kasih. Komoderator, terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada saya. Kemudian selamat siang dan salam dengan narasumber nih, Pak Trevino. Kalau nggak salah kita jumpa di Batam nih. Ya, dok. Wah, itu acara apa pelatihan AID dan EKG gitu. Ya. Jadi saya mohon izin ini untuk share diskusi saja nih. Silakan, dok. Dari yang Dr. Trevino paparkan tadi dan yang dijelaskan tadi, saya menyimak itu ada siklus hidup tadi di slide-nya, dari mulai remaja sampai ke remaja lagi lah, begitu ya kira-kira. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin teman sejawat yang lain yang hadir saat ini juga bisa menyumbangkan pikirannya itu. Alangkah baiknya untuk penurunan stunting ini. Tentu stunting ini nggak bisa kerja sendiri nih. Kerja ini kerja berat. Harus ada bentuk tim. Ya, jadi tim yang solid di setiap puskesmas, mulai dari dokternya, kemudian ada bidannya, ada ahli gizinya, baru bisa berjalan saya pikir. Dan lebih penting lagi, kalaulah ada suatu tools screening stunting dari mulai remaja, artinya dia lagi mau
mau menikah lah, yang mau menikah itu kita bisa prediksikan kira-kira 9 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, kira-kira yang dilahirkan ini punya risiko stunting apa tidak gitu. Jadi tools itu saya pikir sangat membantu sekali kalau seandainya ada. Mungkin kalau ada teman sejawat ataupun Dr. Trevino sendiri ya mau di-share. Kemudian dari siklus kehidupan itu yang tadi itu juga bisa kita melihat bahwa yang bagian atas tadi nampaknya intervensi medis. Yang di bawah itu sepertinya non medis. Jadi artinya kalau kita bisa bilang yang atas itu UKP. Yang di bawah itu sepertinya lebih banyak bergerak untuk UKM. Nah, tentu stunting ini baru bisa terlaksana kalau dipadukan UKM dan UKP-nya. Artinya terjadi integrasi antara UKM dan UKP. Nah, sekarang teknis mengintegrasikannya itu seperti apa itu kira-kira Pak Dr. Trevino? Mungkin nanti bisa dijelaskan dengan Dr. Trevino. Kemudian peran yang paling dominan dari SPKKLP itu dari siklus hidup itu di mananya itu? Yang paling sangat dominan. Mungkin dari ujung ke ujung sih, tapi yang paling dominan itu di mana tuh kira-kira? Supaya dia bisa collaborate itu semua gitu loh. Jadi pengamatan saya sih seperti itu, Dr. Vino. Kalau salah mohon diluruskan lagi. Kemudian apa ya satu lagi ya? Nah, ini kejadian mungkin teman sejawat semua yang hadir di sini juga merasakannya yang SPKLP itu yang ada di puskesmas. Kebanyakan itu kita difungsikan di sana itu hanya untuk UKP saja itu. Nah, jadi hanya UKP saja seperti ya memeriksa pasien saja tanpa ada intervensi dari keluarga. Jadi hanya memeriksa pasien, memberikan obat, sudah selesai. Sama seperti dokter-dokter yang lain-lainnya. Jadi fungsi SPKKLP-nya ini tidak berjalan sebagaimana yang dikehendaki dari program. Jadi ada namanya intervensi kita kepada keluarganya, ada namanya biopsikososialnya juga tidak berjalan. Mungkin itu aja tuh dari saya tuh, Dr. Vino. Dan mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail dengan Dr. Vino. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih dokter. Kita jumpa lagi secara virtual ini. Oke dok, ya, memang betul dalam pelaksanaan di lapangan ini kita kalau bicara stunting kan nggak mungkin sendirian, makanya itu jadi Perpres ya, bukan Permenkes saja tapi jadi Perpres. Perpres jadi dengan di tingkat Perpres maka semua sektor bisa terlibat. Termasuk kalau tadi kita lihat masalah pendidikan, kesetaraan gender, itu kan juga pengaruh. Ya, wanita tidak mendapatkan kesempatan untuk pendidikan dan bekerja misalnya, itu juga akan mempengaruhi ya, terjadinya mungkin kehamilan usia muda, yang berisiko stunting dan sebagainya. Jadi itu memang ada intervensi yang harus berkaitan UKM dan UKP. Kemudian kalau dokter menanyakan kira-kira peran yang ini yang paling spesifik ya, ya, kalau saya bercerita mungkin lebih banyak dalam konteks klinik swasta ya, karena dalam klinik swasta mungkin relatif kita, apalagi kalau owner jadi bisa berkreasi sendiri gitu ya dok ya. Kalau saya kasih contoh misalnya dengan klinik swasta itu, kan kita mendapatkan kapitasi. Dengan kapitasi misalnya sekian satu dokter dengan 5.000 kepala. 5.000 kepala itu kita sudah bisa pilah-pilah. Mana yang usia remaja, mana yang calon pengantin, mana yang ibu muda, ibu hamil, ya, kemudian anak-anak. Ya. Dari situ kita sudah bisa bayi balita dan anak-anak. Ya. Kita sudah bisa melihat ya. Itu sebagai komunitas. Jadi bukan hanya sebagai satu-satu individu, tapi komunitas kita. Lalu kemudian kalau saya di dalam ini, saya dengan komunitas saya, dengan pemilihan kelompok-kelompok tersebut, kita bisa bikin hari edukasi, kemudian mungkin hari pertemuan, meskipun terus terang sih, kalau saya kan praktek di kota ya, agak-agak susah membuat ininya, masyarakat mau ya, atau peserta BPJS mau. Apalagi kadang-kadang peserta BPJS itu kalau di kota ya, karena lebih lihat dokter,
Ya, rumah di mana, dokternya, yang penting dokternya itu. Nah, artinya jauh-jauh gitu ya. Mau dikumpulin nggak gampang. Saya punya teman rumahnya di Bintaro, ya. Kalau kebayang ya, nah, dia di Tangerang Selatan, itu agak jauh ke sekitar 10 sampai 10 km lebih lah kira-kira. Ya. Karena cari dokter, bukan cari ini. Nah, dan berpikir lebih banyak berarti. Artinya membuat masyarakat mau terlibat dalam acara-acara komunitas juga nggak gampang, tetap juga ada risikonya, ada kesulitannya. Tapi ya mungkin saran saya yang bisa dilakukan seperti itu, yaitu kita mulai memilah-milah. Ya. Hanya memang dalam konteks puskesmas nggak gampang benar-benar, karena ada kepala puskesmas. Apalagi kalau mungkin kepala puskesmas, mungkin dia tidak semua kepala puskesmas adalah dokter. Jadi beda-beda, dengan cara pandangnya juga bisa berbeda-beda. Sudut pandangnya juga beda-beda. Jadi itu yang mungkin akan menjadi salah satu challenge ya, tantangan buat kita bisa ini. Saya sih berpikir kayak tadi contoh misalnya di metro ya, kita bisa advokasi ke kepala daerah. Mungkin juga hal yang sama kan kita bisa lakukan kepada ini. Tapi mungkin nggak bisa sendirian dok. Ya. Teman-teman yang sama idenya, siapapun dia, apakah dia spesialis KPLP maupun dokter praktek umum, bisa bersama-sama untuk melakukan advokasi. Jadi artinya kalau sendirian kadang-kadang kurang ini ya, kurang kuat. Tapi kalau berkelompok bisa. Salah satu memang advokasi sih. Tapi juga yang lain unjuk kerja. Unjuk kerja itu ya agak-agak berat gampang. Maksudnya ya namanya juga jadi pengabdian masyarakat jadinya dok. Jadi ya kita kasih lihat dulu nih kerjaan kita nih, tanpa ada mungkin pemasukan tambahan dan sebagainya. Cuma itu berat-berat juga sih, nggak gampang ya. Saya sendiri berpikir dok ya, ini berpikir gila ya. Kalau misalnya katakan kita semua yang mau terjun dalam bidang stunting ini, terutama mungkin teman-teman di PDKI ya, SPKKLP yang saya bisa ini, kita bikin proposal bersama, kemudian itu menjadi tambahan buat kerja kita di lapangan. Ya, tentu tambahan berarti tambahan buat intervensinya, tapi untuk intervensi juga perlu sesuatu ya. Artinya kita juga perlu uang transport barangkali dan sebagainya. Kalau kita bisa dapatkan itu dari CSR ya, jadi dari Corporate Social Responsibility dengan scope nasional, itu mungkin bagus juga. Tinggal sekarang dari teman-teman SPKKLP, siapa yang mau? Gitu ya. Ada yang mau di TB, ada yang mau di diabetes, ada yang mau di stunting. Kita buatin deh sama-sama, lalu cari. Siapa tahu ada perusahaan-perusahaan yang memang punya program sosial tetapi belum tersalurkan. Ya. Masih setengah tahun nih sebenarnya, masih cukup waktu untuk kita bisa membuat proposal bersama, tapi yang penting kami yang di pengurus pusat tahu nih siapa di puskesmas maupun di klinik-klinik pertama yang mau terjun dalam program stunting. Supaya nanti setelah itu, listnya ini, daerahnya ini, masalahnya ini, coverage-nya ini. Gimana tuh dok? Kalau mau kayak gitu juga kita usahakan sama-sama nih, tapi jangan sendirian. Harus beragregat ya. Supaya rata-rata sih ya perusahaan atau apa ya program itu maunya semua yang eye catching ya, kelihatan. Jadi misalnya kita minta Lions Club tuh filantropi ya, orang-orang yang sayang manusia katanya filantropi. Nah kita bikin proposal, proposalnya satu desa mungkin nggak eye catching buat dia, dia juga perlu publikasi. Kita tuh bilang di 20 provinsi, sekian puskesmas, sekian klinik, itu eye catching. Dia baru tuh semangat. Ya. Kalau bisa kayak gitu juga bagus, pasti kami juga akan sangat menunjang dari PDKI. Ini kakinya saya ada di PDKI juga soalnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat slide-nya, ya, itu ada di belakang saya tuh. Ini ya, ada gambarnya UI, ada gambarnya yayasan dari Iluni kami, ya, Iluni tahun 97, lalu ada PDKI di situ. Nah, sebelah sananya nih, ya ini. Kan saya tadi tuh sempat singgung ya, USG. USG itu ternyata rencana akan dikeluarkan oleh Kemenkes. Tapi nggak semua puskesmas kayaknya dapat USG ya. Jadi yang sebelah sana ini, si Firong ini, dia produksi USG. Kali-kali Pemdanya mau beli, promosi sekalian. Saya bukan orang Firong. Hanya membantu saja. Ya. Dan teman-teman, sebenarnya USG itu jangan kita nggak usah ragu-ragu lah kita pakai dan menggunakan USG. Kenapa? Dia sama kok kayak stetoskop ya.
Yang penting kan bagian yang terpenting dari tip stetoskop itu otak. Di antara dua tip itu otak. Yang penting otak ya. Cuma stetoskop mungkin udah lebih lama umurnya, berabad-abad, sehingga orang nggak peduli lagi ini siapa yang punya. Nggak ada spesialis yang nggak pakai stetoskop. Ya, tapi begitu ngomong USG karena barang baru kali ya. Ini punya gue, ini lahan gue. Aduh, ribet. Padahal yang penting bukan USG-nya, yang penting setelah itu kita baca USG kayak apa, ya. Kemudian kita melakukan apa, ya, dengan hasil bacaan itu. Ya USG dan USG yang viral ini masuk kok dalam nominasi di e-katalog katanya gitu ya. Yang bagus karena dia punya baterai 2 jam. Apalagi teman-teman di NTT kalau mau bawa itu bisa. Itu di USG. Ibu-ibunya yang berisiko, ibu-ibu hamil berisiko bisa di USG. Nah itu dok, barangkali ini udah dileweng kemana-mana, cuma saya pikir kita beragregat kalau kita memang mau bersama-sama, ya. Intervensi kedokteran, intervensi pelayanan kesehatan seperti ini, ya, tentu tidak akan berakhir, tidak akan sempurna 100% kalau yang teman-teman lainnya ya, pangan nggak mengasih makanan yang cukup misalnya, pertanian nggak kasih makanan cukup, pendidikan dan sebagainya nggak ikut bermain di situ, ya kita nggak bisa. Kita bisa bermain di sekolah misalnya, tapi dinas pendidikan harus buka kesempatan. Ya kalau nggak bisa. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita sharing aja, ya. Kalau mau ada teman-teman dokter keluarga di sini, yuk kita bikin proposal bersama nasional. Itu baru eye catching tuh kalau untuk donor-donor ya. Kita kerjakan sama-sama. Baik, dokter. Terima kasih atas sarannya. Jadi memang untuk pencegahan stunting ini memang harus kerjasama dari berbagai bidang ya dok ya. Tidak Ya, hanya betul. dokter, tapi juga dari pemerintah, mungkin dari perusahaan juga ya dok ya. Izin dokter, mungkin karena keterbatasan waktu, ada satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Dari Dokter Minawati, dokter umum. Dari faktor-faktor risiko stunting yang tadi sudah dijabarkan, kira-kira faktor risiko utama yang paling penting apa ya dokter? Oke, terima kasih. Yang paling penting adalah makanan. Karena kan kita bicara kekurangan gizi secara kronis. Jadi kalau makanannya itu tidak sampai ke tingkat sel, ya itu ada masalah. Di mana masalahnya paling gede di luar tubuh manusia adalah tidak tersedia pangan. Itu ketahanan pangannya. Kemudian di dalam tubuh manusia, pangannya ada masuk, tapi tidak bisa diserap. Udah diserap gitu misalnya, tapi tidak terpakai untuk pertumbuhan. Terutama kalau banyak penyakit ya, misalnya malaria, tuberkulosis, ya, anemia. Anemia juga penyakit, dan kemudian tubuh akan berusaha mengatasi anemianya dulu, baru pertumbuhan, ya kan? Ya itu mungkin yang paling penting adalah pangan. Jadi aspek pangan ini secara ini juga ya, secara berbagai sudut pandang kita lihat. Ya. Contoh budaya misalnya. Kalau di beberapa suku tertentu nih, ada ayam 1 ekor yang dadanya buat kepala keluarga. Padahal kepala keluarganya mungkin sudah gendut juga ya. Kemudian anak-anaknya yang lain-lain. Nanti yang sayap punggung dapatnya ibunya. Padahal ibunya mesti hamil, mesti menyusui ya. Kasihan ya. Nah, itu harus dibalik, itu budaya. Itu contoh aja. Tapi saya nggak tahu masih berlaku apa enggak ya. Itu cuma bergurau barangkali. Ya, tapi itu contoh. Ya, contoh bagaimana seseorang punya risiko kekurangan gizi, ya, baik dari aspek individunya maupun dari aspek lingkungan, ya, lingkungan semuanya, sekitarnya, lingkungan biologis dalam pendidikan pangan sampai lingkungan sosial, kultur, budaya dan sebagainya. Itu dok, mudah-mudahan cukup memberikan wawasan. Baik, terima kasih Dr. Trevino. Kami mohon maaf juga ya karena keterbatasan waktu, jadi pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang terakhir pada sesi diskusi dan tanya jawab pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara Dr. Nira, Dr. Trevino, dan juga para peserta atas antusiasmenya ya. Baik, sebelum kita menutup acara pada hari ini, kepada para peserta dan juga pembicara bisa kita on cam untuk kita foto bersama ya dok ya. Baik. Baik. Oke. Saya akan screenshot. 1, 2, 3.
Oke. Kemudian yang berikutnya. 1, 2, 3. Hmm. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, sebelumnya saya izin mengingatkan kembali, untuk link absensi sudah dituliskan pada kolom chat. Jadi untuk para peserta bisa mengisi link absensi tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat setelah seluruh rangkaian acara selesai. Saya izin mengingatkan kembali untuk pelatihan besok akan dimulai pada pukul 13 WIB atau 14 WITA. Terima kasih kepada para peserta dan juga para pembicara hari ini. Izin saya untuk menutup acara pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator, terima kasih teman-teman semua untuk perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Sama-sama, terima kasih. Lu lihat di grup situ, langsung tekan. Selamat sore, terima kasih.